Welcome to CSPO Podcast 2025 bersama saya Febiola Stefani selaku host podcast hari ini. Sobat Sari Indonesia, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih tentunya yang berada di samping saya saat ini ya, dengan Pak Febri selaku owner dari Cambia Craft. Benar ya Pak ya? Ya betul. Boleh dong Pak diceritain sedikit tentang profil dari Pak Febri? Ya, terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Febri Yunarta. Saya merupakan founder dan owner dari Cambia Craft. Itu usaha yang bergerak di bidang home decor dan fashion craft berbahan serat alam. Nah, dalam hal ini produk-produk yang kita kembangkan itu udah produk berbahan kelapa di awalnya, kemudian lanjut ke produk berbahan sawit. Nah, di saat sekarang ini memang kita fokus di produk-produk berbahan sawit. Fokus di produk berbahan sawit. Iya, betul. Ya, Antaranya adalah lidi sawit, terus serat tangkos, tandan kosong sawit juga, dan juga mungkin beberapa bahan seperti halnya daun sawit juga ya. Tapi memang kita fokus di lidi sawit. Di lidi sawit ya, iya, Pak. Betul. Kira-kira Pak Febri apa tuh produk yang sangat unggul di Cambia Craft ini yang biasa disenangi banyak orang gitu Pak? Iya, jadi kalau untuk di Cambia Craft, untuk di sawit itu saat sekarang ini memang kita lagi produksi untuk pesanan ya. Kemarin itu ada pesanan beberapa hotel. Iya. Nah, di saat kemarin kita ngikutin kegiatan hotel ya, seperti kegiatan SIEK ini juga, SIEXPO ini juga, dan ada beberapa hotel yang request untuk dijadikan produk-produk sendal di hotel mereka. Wow, keren sekali Pak. Nah, jadi memang sendal lidi ini kalau yang the bestnya mungkin saat sekarang ini adalah sendal lidi. Sendal lidi ya Pak iya, ya, betul. yang sangat the best. Betul, meskipun ada juga tote bag, terus ada tas laptop dan sebagainya lah. Oke Pak, diingat-ingat tentang Cambia Craft nih Ya. Pak. Apa motivasi dari Bapak untuk menggunakan nama Cambia Craft ini Pak? Oke, Di balik Cambia Craft itu ada makna apa gitu? Oh ya, jadi sebenarnya saya itu dulu di awal di tahun 2016 mulai usaha kreatif ini menggunakan bahan dari kelapa, yaitu sabut kelapa, terus lanjut ke lidi, batok dan sebagainya, termasuk kayu kelapa juga. Di saat saya mengikuti kegiatan pameran Nina Craft, nah, salah satu bukan panitia sih, salah satu dari pengurus Dekranas Indonesia. Beliau adalah istri dari Menteri Perdagangan waktu itu. Beliau menyarankan, Pak, bisa nggak produk dari sabut ini bisa dikembangkan ke produk fashion katanya, mungkin apakah sendal, sepatu, tas dan sebagainya. Kalau bisa nanti Bapak ikut kegiatan Krianusa. Dan waktu itu saya coba kembangkan dan akhirnya setelah saya kasih informasi dan saya diundang ke kegiatan Krianusa. Dan ternyata di Krianusa itu di luar dugaan saya, pemilik sepatu Yongki Kamaladi dan desainer busana Indonesia Samuel Atimena datang langsung ke booth. Mereka berdua langsung datang ke booth. Iya. Dan mereka bilang, wah ini perlu dikembangkan nih Pak. Gitu. Meskipun ini masih tahap awal, ini kedepannya bagus. Nah, di saat kegiatan Krianusa itulah ada teman dari daerah Banyuasin memberikan challenge kepada saya. Nah, Bang, kira-kira apa yang Abang bisa buat dari bahan dari sawit? Karena di daerah saya banyak sawit nih Bang, gitu lah. Nah, jadi banyak bahan-bahan yang mungkin terbuang atau tidak terpakai atau bahkan dibakar oleh masyarakat karena memang berlimpah. Nah, bisa nggak diciptakan sesuatu yang seperti Abang buat Jadi lebih bagus diolah lagi gitu ya Pak ya, benar-benar. Jadi balik dari kegiatan Krianusa, saya melakukan apa sih namanya ya, produksi dulu, orderannya masuk waktu itu. Setelah selesai, saya baru tuh ingat sama temen yang di Banyuasin. Akhirnya saya ke kebun sawit yang ada di daerah Sumatera Utara. Nah, di situ saya ngeliat, potensialnya ada 3 saya lihat waktu itu. Apa aja tuh Pak potensialnya Pak? Satu itu lidi sawit, ya, karena memang banyak itu lidinya dibakar waktu itu. Terus yang kedua jenjang
tangkos sawit itu. Kalau tangkos saya bilangnya sawit. tangkos sawit, Iya. sebagian orang jangkos gitu Iya, lah. iya, Pak. Nah, saya ngeliat tangkosnya, tapi kan kalau di pabrik-pabrik atau apa itu kan masuk lagi ya ke lahan sebagai media tanam. Iya, Seperti itu. luar Nah, biasa. potensialnya ada di situ. Jadi waktu itu saya coba olah lidi. Diolah Nah, lidi ya, iya, Pak ya? olah lidi. Nah, saya buat waktu itu adalah tas lidi. Dari tas lidi itu memang saya tidak menggunakan full lidi, tapi saya kombinasi. Nah, kombinasi dengan bahan kulit Iya. agar bisa mengangkat nilai produk. Terus saya kombinasi dengan bahan kayu juga biar mempunyai nilai estetik yang cukup menarik lah Keren seperti sekali, itu. Pak. Nah, akhirnya setelah itu saya share tuh ke teman yang request tadi. Dan teman tuh, wah bang, bagus sekali bang, aku pesen 10 langsung ya. Siap, seperti Iya, itulah. iya. Jadi emang dari situ akhirnya mulai mengembangkan produk-produk dari saya, tas, kemudian lanjut ke sendal, kemudian juga ada sepatu dari tangkos tadi ya. Baik, Nah, Pak. seperti itu. Mungkin ada cabangnya Pak, atau mau buka di Pekanbaru gitu Pak, nggak Pak? Mudah-mudahan aja, tapi saya memang kalau untuk di Pekanbaru itu ada, saya kan diundang juga Iya. karena ngelihat hasil kayak gini, Iya. diundang tuh sama beberapa instansi pemerintahan ataupun swasta untuk memberikan pelatihan. Iya. Nah, di Pekanbaru saya pernah memberikan pelatihan pembuatan tas menggunakan bahan lidi ini. Iya, Nah, keren semoga sekali. bisa berkembang lah. Iya, seperti semoga Pak. itu. Amin, amin Iya. Pak. Terus Pak, selanjutnya Pak, apa yang mendasari Cambia Craft menggunakan sawit dalam mengolah produk yang dimiliki Cambia Craft? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Iya. ya Mbak ya. Jadi memang sawit ini sebenarnya semua bahan sawit itu bisa dimanfaatkan, Digunakan, benar. sama halnya dengan kelapa. Iya. Sawit pun demikian. Cuma memang mengolahnya itu perlu imajinasi, Iya. perlu inovasi. Benar sekali. Dan saya lihat potensial lidi yang mungkin selama Luar ini biasa. hanya digunakan orang untuk sapu lidi Iya. atau piring makan lidi. Nah, saya berpikir kenapa enggak lidi ini diolah, menciptakan suatu benar. produk, Iya. dicombine dengan bahan-bahan Yang bisa lain bermanfaat ya, Pak, dan ya. nilainya bisa diangkat. Yes. Nah, manfaat itulah yang mau saya kembangkan sehingganya di setiap daerah yang minta pelatihan, saya kepinginnya masyarakat yang dilatih itu bisa mengangkat citra mereka, bisa mengangkat secara ekonomi dari mereka. Dan beberapa daerah yang udah latih, kalau seperti halnya ini ada beberapa hotel ya, saya punya misi nanti sebagian orderan ini akan disebar nih ke titik-titik yang sudah dilatih ini. Disalurkan ini ya, Pak. Iya, sehingganya mereka juga kecipratan ya, terus tetap bisa dikembangkan di desa Keren, mereka atau di sangat daerah luar mereka biasa. seperti itu. Kira-kira produk Cambia Craft ini udah ada sampai ke pedesaan Pak? Sampai gimana maaf? Produk Cambia Ya. Craft-nya apa udah sampai ke pedesaan atau sebatas di mana gitu Pak? Oh ya, sementara karena memang saya mau mengangkat gimana produk-produk dari sawit ini bisa diterima, khususnya oleh masyarakat yang bisa membawa produk ini menjadi pencitraan juga di Indonesia. Jadi saat sekarang ini masih memang fokus saya itu Iya. produk ini untuk seluruh Indonesia, tapi fokusnya di kota-kota besar Oh, dulu. kota-kota besar dulu. Iya, sehingganya bisa diterima orang dan Iya. ini bisa dikembangkan. Nah, tujuan akhirnya suatu saat mungkin bisa diekspor, meskipun Semoga produk ya, Pak, ya. berbahan sabut kelapa dulu sudah pernah diekspor seperti sepatu sabut kelapa, tapi bukan saya biasa. pelakunya. Iya. Jadi kita punya asosiasi, Siap, Pak. asosiasi yang melakukan ekspor tersebut, gitu Mbak. Iya, Pak. Harapan saya ke Iya. ekspor nanti Mbak. Gitu. Iya, amin. Ah. Semoga Pak. Karena banyak nih Pak masyarakat Iya. Indonesia yang belum tahu tentang produk turunan sawit kan Pak. Iya, betul. Karena mereka nggak tahu ternyata sawit itu bisa dijadikan kayak yang Bapak bilang tadi, Iya. sepatu. Iya. Bahkan kayak skincare itu Pak. Iya, bisa betul. Kan, Pak? Iya. Selanjutnya nih Pak, Iya. apa pendapat Cambia Craft tentang sawit berkelanjutan dan pemanfaatan produk sampingan sawit untuk UMKM? Ya, untuk sawit berkelanjutan saya pikir ini sangat-sangat bermanfaat ya, karena memang
ini akan terus menerus. Jadi di saat setelah mungkin replanting, terus sawit ditanam lagi, dan ini akan berkelanjutan oleh para pelaku UMKM untuk pemanfaatan bahan-bahan limbah tersebut. Kalau saya sih, bahasa saya sih bukan limbah, tapi sebagian orang bilang itu limbah, tapi saya bilang itu bahan baku aja, bahan baku serat alam, dan itu akan bermanfaat dan akan bergulir dan mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat. Nah, jadi ini sawit berkelanjutan ini sangat-sangat bagus dampaknya bagi para pelaku UMKM yang ada di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang berada di sekitaran kebun sawit. Dan ini akan menambah pendapatan ekonomi mereka juga apabila mereka bisa memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Gitu. Sambil santai Pak, boleh diminum Pak minumannya Pak. Kita sambil santai aja Pak. Nah, selanjutnya nih Pak. Bagaimana proses transformasi limbah sawit menjadi produk yang layak pakai dan estetik? Boleh dijelaskan Pak? Iya. Untuk transformasinya seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya berusaha menciptakan produk-produk yang bisa diterima masyarakat dengan mengupgrade nilai produk tersebut, sehingganya ketarikan orang melihat, oh tasnya ada kombinasi dengan kulit. Nah, tapi kalau gitu ya, Pak, ya. Jadi kalau lidi semua atau tangga semua mungkin ya orang akan melihat dari bahan bakunya. Nah, tapi kalau di-combine orang akan melihat itu adalah dari bahan kombinasi dan tingkat nilai seninya atau nilai kreatifnya yang akan diangkat. Itu sih saya pikir gitu. Pak. Nih Pak, karena Cambia Craft ini kan UMKM ya nih Pak, pasti betul. Ada tantangan tersendiri nih Pak. Dan bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Iya, pastinya memang sebagai pelaku UMKM berbasis serat alam, khususnya kelapa dan sawit ini memang berbagai macam kendala memang bagi pelaku UMKM jujur saya sampaikan. Mereka itu yang pertama itu adalah di secara modal, dari segi modal. Tapi itu sudah banyak institusi atau yang lain sudah mencoba. Yang kedua dari segi pameran. Nah, saat ini terus terang saya diundang oleh BPDP untuk mengikuti kegiatan SIEK Expo ini. Ini kegiatannya cukup bagus karena memang luar biasa sekali, Mbak. Karena antusiasnya luar biasa. Jadi orang-orang yang bergerak di sawit itu tahu, oh ternyata ini bisa dimanfaatkan seperti ini gitu ya. Dan selama ini mungkin mereka buang, mereka bakar seperti itu. Wah ternyata ini. Nah harapan saya ini akan berkelanjutan dan bisa suatu saat diekspor dan pelaku UMKM yang lain pun bisa terangkat. Dan SIEK Expo ini merupakan salah satu media promosi yang sangat bagus menurut saya. Gitu. Bicara tentang modal tadi nih Pak, kira-kira ada nggak sponsor yang luar biasa yang mensponsori Cambia Craft ini Pak? Ya, kalau Cambia Craft memang selama ini mencoba step by step. Kalau saya coba step by step. Kalau yang lain mungkin banyak institusi yang coba ke sini. Tapi saya pribadi mencoba, saya baru punya modal segini. Saya lakukan itu, terus saya lakukan penjualan. Nah, kalau bahasa saya itu melakukan kegiatan ini, usaha ini, yaitu belajar yang dibayari orang. Keren. Konsepnya demikian. Kenapa saya bilang belajar yang dibayar? Saya menciptakan produk kan masih belajar juga nih. Bener. Bagaimana ini bagus. Nah, dan setelah itu saya coba share ke teman-teman dan responnya bagus. Responnya sangat luar biasa ya Pak. Itu biar buat aku aja. Berapa harganya? Nah, jadi saya melakukan cara demikian sehingganya kalau Mbak datang ke tempat saya, produk yang pertama dibuat yang mana? Masih ada sisa? Pasti sudah bisa saya pastikan tidak ada lagi produk pertama, kedua, ketiga. Nah, karena saya melakukan seimbang ya Pak ya. Jadi saya begini, saya buat ini. Udah, saya coba share ke teman-teman. Bang, buat aku deh berapa harga biayanya. Nah, akhirnya saya masih belajar, tapi itu dibayari orang produknya. Keren gitu sekali Pak. Berarti dibayari ya Pak ya. Karena mungkin orang tertarik dengan produknya Bapak. Betul, dikembangkan. Nah, saya melakukan pola demikian. Nah,
masuklah kegiatan Siak Expo ini. Saya menunjukkan kegiatan produk-produk berbahan gidi sawit maupun tangkos, dan juga saya mengajak teman-teman pelaku UMKM lagi. Ayo, saya ada kegiatan pameran ini. Nah, kalau rekan-rekan berkenan, ayo sini produknya saya bawa, kita coba show-kan gitu loh. Nah, dipamerkan itu yang, gitu ya, dipamerkan. Pak, ya. Nah, itu yang saya lakukan. Keren sekali, jadi Pak. teman-teman yang mungkin selama ini kebingungan, promosi kayak gimana sih, gimana bisa dikenal orang. Nah, saya punya kegiatan pameran seperti ini, saya ajak juga teman-teman. Nah, karena memang termasuk juga proses pembuatan produk ya. Nah, dulu yang home decor, misalnya saya buat lukisan dari sabut kelapa. Nah, saya itu menggandeng teman pelaku UMKM yang membuat bingkai. Jadi setiap ada pesanan, saya pesan itu sama teman. Ya, Bang, tolong buatin frame ini. Nah, akhirnya apa? Ini teman juga kecipratan. Nah, seperti itulah. Jadi kecipratan ide-idenya juga ya, Pak ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Berarti nanti bisa dong Pak kita melihat proses langsung pembuatan Cambia Craft ini misalnya. Sangat bisa, sangat bisa. Saya tertarik sih Pak, saya sangat tertarik. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana Cambia Craft melihat potensi produk turunan sawit dari UKM untuk bersaing di pasar global? Wah, potensialnya sangat-sangat besar, Mbak. Nah, tinggal para pelaku ini atau siapapun yang ini dengan ada support ya, apakah dari pemerintah daerahnya, apakah dari instansi pemerintah, apakah dari kementerian, ataupun dari perusahaan-perusahahan sawit misalnya, ini potensialnya bagus. Iya, keren banget, luar biasa. Sangat-sangat bagus sekali, Mbak. Gitu. Nah, Pak, mungkin Pak boleh. Saya mau jelasin satu. Aman, siap, Pak. Kenapa itu saya sampaikan? Saya punya teman, saya bilang teman, tapi juga sekaligus mentor lah. Iya, mentor, Dia itu mengekspor dalam bentuk home decor, cermin, tapi pinggirannya itu dari bahan serat alam, bahan-bahan yang itu memang terbuang gitu loh. Bahan alami ya berarti ya Pak ya dari. Dia bisa ekspor ke Belanda, ke Jerman, ke Italia. Sampai luar negeri ya Pak ya. Iya betul. Keren sekali. Potensial serat alam Indonesia sangat disukai di luar negeri. Cuma memang untuk sawit kita harus bekerja keras lah, karena di luar sana kan tantangan sawit Indonesia cukup berat ya. Tapi benar Pak, sawit Indonesia itu sangat dibutuhkan bahkan sampai ke luar negeri, ke Eropa bahkan ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya nih Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan dan harapan Bapak terkait dengan acara kita Siak Expo ini? Kalau harapan saya sih program-program seperti ini selain ikut mengundang perusahaan-perusahaan besar di sawit, tapi Siak Expo ini juga mengundang para pelaku UMKM, UMKM Nusantara ya. Nah, jadi kegiatan yang sangat diminati oleh masyarakat sawit ini, mereka datang tidak hanya melihat produk-produk dari perusahaan-perusahaan besar, tapi mereka juga melihat produk-produk UMKM. Dan itu produk sangat dalam negeri ya, terutama dalam negeri itu sangat bagus sekali menurut saya. Semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, bisa berlanjut ke tahun selanjutnya, dan kalau bisa ditingkatkan lagi, misalnya kegiatannya kalau saat sekarang ini ada di Riau, di Pekanbaru, mungkin next time di Jakarta atau di Sumatera Utara atau di kota-kota besar. Nanti kita rekomendasiin ke Pak Koyum ya Pak ya. Betul, seperti itu. Selanjutnya Pak, apa yang ingin disampaikan? Saya berharap bahwanya sawit kita ini bagus, semua bahan-bahan yang ada di sawit, baik itu dimulai dari di batangnya, bijinya, terus daunnya, ataupun jangkos atau tangkosnya, itu bisa dimanfaatkan. Seperti halnya juga kelapa. Kalau kelapa sudah ada punya tagline-nya ya, pohon kehidupan. Nah, sebenarnya sawit pun
juga semuanya bisa dimanfaatkan. Tinggal memang kita harus bisa mengeksplor diri, bisa menciptakan produk-produk kreatif yang bisa diterima masyarakat. Oke, siap, keren Pak. Mungkin udah dari si Expo-nya tadi udah Pak. Mungkin dari pemerintah, siapa tahu pemerintah melihat nih Pak dan mendukung produk Bapak. Ada yang disampaikan? Iya, kalau saya sih mengucapkan terima kasih kepada BPDP, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan, yang telah mengajak kami para pelaku UMKM atau mitra dari BPDP untuk hadir di kegiatan ini. Tapi memang berharapnya ke depannya, ayo dikembangkan lagi mungkin dari instansi pemerintahan yang lain. Ayo support UMKM Indonesia, karena UMKM Indonesia ini adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, karena lebih dari 60% itu adalah perekonomian dari UMKM Indonesia. Itu aja dari saya. Luar biasa. Sampai di sini Pak podcast kita untuk Sobat Se-Indonesia, untuk diperkenalkan, untuk lebih mengenal lagi produk-produk dalam negeri kita. Terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Siap, Sukses siap. selalu Terima Pak. kasih. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow akun Instagram saya. Ya boleh, boleh. Yaitu Kambia Craft maupun TikTok maupun Facebook. Terima kasih. Dan jangan lupa juga Sobat Se-Indonesia untuk langsung subscribe YouTube-nya Majalah Sari Indonesia. Terima kasih.